Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahmi Habibi. Biasa saya dipanggil dengan Fahmi atau Mi atau dan lainnya Habibi. Di sini saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kelas saya 01 SMJP 021. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang ada di modul tentang perencanaan dan perorganisasian. Jadi saya minta tolong semuanya disimak dengan baik-baik tentang perencanaan dan perorganisasian ini. Terima kasih. Ya baik, kita lanjut ke materi pengantar manajemen dan bisnis. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah. Yang pertama ada pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Selanjutnya, menurut beberapa ahli tentang perencanaan, yang pertama ada Erly Suwandi. Menurut Erly Suwandi 2001-2, pengertian perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Yang kedua ada Barbara Becker. Menurut Becker adalah dalam Rustiadi 2008-339, pengertian perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Yang ketiga ada Jacqueline Alder. Menurut Alder dalam Rustiadi 2008-339, pengertian perencanaan adalah suatu 5 proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Baik, kita masuk ke tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan yang pertama, mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Yang kedua, memberikan arahan atau direction kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana. Yang ketiga, menghindari atau setidaknya minimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Jenis-jenis perencanaan ada 3. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari jenis-jenis perencanaan 3 itu. Yang pertama, rencana strategis planning, yaitu perencanaan di dalamnya terdapat uraian kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya, jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah. Rencana taktis, technical planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek. Mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Rencana terintegrasi,
integrated planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat mengenai penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Yang kedua, ada perencanaan berdasarkan tingkatan. Saya akan jelaskan perencanaan itu. Rencana induk yang pertama, master plan, yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi, di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. Rencana operasional planning, yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Rencana harian day-to-day planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Jenis-jenis perencanaan yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Pertama, rencana jangka panjang long term planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10 hingga 25 tahun. Rencana jangka menengah medium range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5 hingga 7 tahun. Yang ketiga, rencana jangka pendek short range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Baik, saya akan menjelaskan pengertian perorganisasian. Perorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen, dan organisasi didefinisikan sebagai proses perorganisasian struktur organisasian sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungannya. Hasil dari perorganisasian adalah struktur organisasi. Perorganisasian adalah langkah menuju mengidentifikasi, mengklarifikasikan, dan mengatur berbagai kegiatan yang terlihat. Misalnya, bentuk fisik yang cocok untuk area kerja administratif, area laboratorium, dan penugasan tugas dan wewenang kepada seseorang yang mendelegasikan kekuasaan, dan lain-lain, yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perorganisasian atau organizing adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, merorganisir, dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, tujuan perorganisasian. Yang pertama, membantu koordinasi. Yang kedua, memperlancar pengawasan. Yang ketiga, maksimalisasi manfaat spesialisasi. Yang keempat, penghematan biaya. Dan yang kelima, meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Prinsip perorganisasian saya akan jelaskan. Untuk menjalankan fungsi organisasi secara efektif, seorang manajer harus memiliki beberapa pedoman sehingga ia dapat membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan yang dibuat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip perorganisasian yang dapat digunakan untuk secara efektif melakukan fungsi organisasi dalam manajemen. Saya akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, prinsip spesialisasi kerja. Prinsip ini sering disebut sebagai prinsip pembagian kerja. Ada juga yang menyebutnya definition of labor, dan yang dimaksud dengan spesialisasi pekerjaan adalah pembagian tugas atau pekerjaan kompleks menjadi sub-sub pekerjaan yang berbeda atau bagian untuk pembagian kerja mereka. Yang kedua, ada prinsip otoritas. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, untuk membuat keputusan,
untuk memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan prinsip ini, semua fungsi, tugas, wewenang, dan hubungan antara manajer dan bawahan harus ditentukan dan didefinisikan dengan jelas, mengklarifikasikan laporan. Demikian presentasi saya, semoga yang menonton materi ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya sedikit ada pantun untuk kalian semua yang menonton. Jalan-jalan ke bandara, Cakep. tidak lupa membeli makanan. Cakep. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Habibi, izin pamit.